Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Sabika Zahra. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Canva dalam membuat LKPD. Nah, yang pertama yaitu kita harus membuka website Canva dulu. Kita bisa menggunakan melalui online. Kita cari Canva, enter. Nah, kita pilih website yang ini, kita klik. Nah, lalu akan muncul. Nah, di sini di halaman Canva ini langsung login ke akun pribadi saya karena sebelumnya saya sudah pernah masuk ke Canva ini. Jika kalian belum pernah sama sekali masuk atau daftar ke Canva ini, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Ya, nanti tuh di sini ada eh, icon masuk atau daftar. Kalau kalian belum pernah daftar, ya daftar terlebih dahulu bisa menggunakan email, eh, Facebook, satunya akun Google, kalau tidak salah. Kalau kalian sudah daftar, ya kalian tinggal masuk saja ke akun kalian. Nah, di sini karena saya sudah masuk, jadi langsung login ke akun saya. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya tadi, karena saya akan membuat desain LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalau kalian belum pernah sama sekali membuat sebuah desain, kalian bisa, kalian ingin membuat apa nih? Misalnya membuat LKPD, kalian bisa klik menu yang ini, menu template. Kalian klik, nah, dia akan muncul halaman seperti ini. Tinggal kita cari kita klik menu pencarian LKPD misalnya. Hmm. Nah, maka di sini akan muncul semua template-template LKPD yang bisa kita gunakan. Nah, tapi di sini itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalau yang berbayar kita harus ya menggunakan Canva yang premium. Kalau kita tidak ingin kalau kita ingin menggunakan yang gratis ya bisa di sini banyak yang gratis juga bisa langsung dipakai. Banyak tempat-tempat LKPD-nya. Selain LKPD jadi juga bisa yang lain. Pokoknya apa saja yang kita inginkan. Misalnya worksheet. Di sini juga ada worksheet. Ini kita cari worksheet. Nah, dia juga muncul desain-desain template-nya. Kemudian yang lain misalnya eh poster. Nah, dia juga akan muncul template-template poster. Di sini kita bisa bebas menggunakan yang mana. Ya, tapi yang tadi terbatas, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, sini kita kembali ke beranda karena saya akan menjelaskan LKPD yang sudah pernah saya buat. Nah, ini kalau kalian sudah pernah membuat sebuah desain, maka dia akan otomatis tersimpan di menu yang ini, yang desain terakhir. Dia akan otomatis tersimpan di sini. Nah, saya klik ini, yang LKPD ini, yang sudah saya buat. Nah, ini adalah desain LKPD yang pernah saya buat. Saya besarkan. Nah, saya bisa memperkecil atau memperbesar LKPD ini. Nah, dengan kita mengklik icon yang ini saja. Nah, ini LKPD yang sudah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan template yang dari Canva-nya. Tadi yang kita mencari template terlebih dahulu. Kalau sudah mencari template, kita klik, kita gunakan. Misalnya kita cari ya template ini. Yang tadi, worksheet tadi misal. Nah, ini kan banyak. Kita gunakan yang ini gratis nih. Nah, dia akan muncul. Dia langsung muncul di sini.
Nah, kemudian di sini kita bisa mendesain sendiri. Misalnya kita tidak ingin menggunakan ini, kita hapus. Nah, ini yang kita ingin menggunakan atau kita ingin mendesain sendiri, bisa kita letakkan di sini. Itu. Nah, ini ada tulisannya, bisa kita hapus. Nah, kita ingin menambahkan elemen yang lain, kita bisa mencari di sini, di elemen ini. Misalnya bintang. Nah, kita ingin mencari elemen bintang. Nah, bintang. Nah, maka dia akan muncul semua gambar-gambar bintang. Kalian tinggal pilih mau menggunakan yang mana. Hanya kita gunakan yang ini. Kita klik. Nah, maka dia akan langsung muncul seperti ini. Kita bisa memperkecil, memperbesarnya. Kemudian kita bisa meletakkannya di mana saja. Misalnya di sini. Tuh. Kita cari yang lain. Nah, di sini kan ada yang di sini juga kita bisa gunakan yang sudah muncul di sini. Misalnya grafis ini, saya klik lihat semua. Nah, ini juga banyak template-templatenya. Saya gunakan yang ini. Ini. Tuh, letakkan di sini. Kemudian satu lagi misalnya ini. Letakkan di sini. Tuh. Intinya di sini kita bebas ingin mendesain apa yang mau kita buat. Seperti LKPD ini kita bebas mendesainnya, kita bisa menggunakan semua elemen-elemen yang ada di Canva ini. Kita bisa mengedit, mendesainnya sesuai keinginan kita. Lalu kemudian kita ingin menambahkan sebuah teks. Kalau kita ingin menambahkan sebuah teks, maka di sini kita klik teks. Teks. Nah, kita ingin menambahkan apa? Judul atau subjudul atau teks biasa. Kalau judul kita klik tambahkan judul. Sudah akan langsung muncul seperti ini. Kita bisa langsung mengubah uh, bentuk hurufnya di sini. Yang menu ini kita klik. Nah, kita ingin menggunakan model huruf yang manapun itu bebas kita. Di sini juga ada yang gratis, ada yang premium. Kita pilih yang gratis, misalnya Yoseva One. Kita klik, nah dia akan berbentuk seperti ini. Lalu, kalau kita ingin memperkecil atau memperbesar hurufnya, kita bisa klik icon yang ini. Nah, kita ingin memperkecil, kita klik tanda minus. Kalau kita ingin memperbesar, kita klik tanda plus. Kalau kita ingin langsung mengubah, tinggal klik di sini. Kita mau ukuran berapa, tinggal dipilih. Atau kita ingin mengetik sendiri, misalnya 70, enter. Nah, dia langsung. Nah, hurufnya juga bisa kita ubah warnanya. Kita klik di sini, kita blok. Kita mau warna apa? Misalnya warna putih. Nih, dia aku berubah jadi warna putih. Nah, terus kalau kita ingin hurufnya tebal, kita blok lagi. Nah, oh, kalau untuk huruf Yesevawan ini tidak bisa ditebalkan, tidak bisa dimiringkan juga. Tapi kita bisa menambahkan garis, misalnya kita ingin menambahkan garis. Tuh. Nah, kemudian ini kalau kita ingin mengubah hurufnya, seperti mau besar semua atau hanya huruf awal yang besar, kita bisa klik yang ini. Nih, misalnya kita ingin yang hurufnya kapital semua, tinggal kita klik yang ini, maunya seperti apa. Nah, terus ini itu kita mau tulisan kita mau rata kiri atau rata kanan, atau dia harus di tengah-tengah atau rata kiri kanan. Itu kita klik di sini. Tuh, misalnya ini di sini kita letakkan. Kita tambahkan teks untuk menambahkan kalimat di sini. Nah,
Sini kan kita bisa, misalnya kita bebas mau mengetik apa saja di sini kan. Tuh. Nah, terus ini kan eh kalimatnya kan di tengah-tengah ya. Kalau kita ingin mengubahnya menjadi rata kiri kanan atau rata kiri atau rata kanan, kita bisa klik tulisan ini, kita blok, terus kita klik icon ini. Tuh, ini rata kiri kanan, rata kanan atau kita mau tengah-tengah. Itu bebas kita. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuat kalimatnya itu ada urutan 1, 2, 3. Nah, kita bisa klik icon yang ini. Icon yang ini, yang daftar. Nah, ya. Kita klik. Nah, kita mau ada dia di sini ada titik atau kita mau menggunakan angka. Kita bebas pilih ini. Kalau misalnya kita mau titik, titik. Kalau mau angka 1, 2, 3, kita klik lagi. Nah, dia kan 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Nah, ini kalau kita tidak ingin menggunakan, yang kita klik lagi. Nah, maka dia akan hilang daftarnya. Nah, lalu kita blok lagi. Nah, di sini kita ingin menentukan jarak dari suatu kalimat yang sudah kita buat. Misalnya kita klik jarak. Nah, di sini kan ada jarak huruf, ada jarak baris. Nah, kita bebas mau jaraknya bebas saja. Jarak hurufnya kita lebarkan nih. Nih. Maka hurufnya itu juga akan mengikut berubah jarak hurufnya. Terus jarak baris yaitu atau jarak spasi ya. Nah, di sini juga kita bebas menggunakannya. Kita mau berapa? Nih, misalnya ini. Spasinya kan bisa berubah. Nah, kemudian teks ini bisa kita kunci untuk khusus teks ini. Kita kunci, kita mau yang kita kunci ke bawah atau kunci ke bawah atas atau kunci ke atas saja sini kita kunci ke bawah. Tuh. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menambahkan efek dari tulisan ini, misalnya seperti ini, atau kita mau seperti ini. Nih, berubah kan teksnya, kita bebas mau yang mana saja. Jadi ini kita, nah seperti ini. Nah, warnanya bisa kita ubah juga dengan kita yang mengklik di sini. Nih, mau warna apa saja. Tuh. Nah, lalu bentuk ini juga bentuknya kita mau lengkungan, maka dia akan melengkung seperti ini. Biasanya ini untuk judul ya. Nah, ini judul ini. Nah, bisa seperti itu bentuknya. Tambahkan judul yang ini. Dia bisa melengkung. Terus kita mau gayanya seperti apa, seperti ini misalnya. Nah, dia akan terbentuk. Nah, terus intensitasnya bisa mau setebal apa tuh bisa tuh. Nah, lalu kita bisa animasikan juga halaman ini. Hanya halaman lainnya, halaman halaman ini. Tuh halaman kata pengantar misalnya. Kita ingin menganimasikan halaman ini. Nah, kita klik ya, kita animasikan. Kita klik di sini. Nah, lalu, nah di sini kita bebas mau memilih yang mana saja. Misalnya yang kombinasi. Kita lihat yang elegan ini. Nah, maka dia akan ketika dia di halaman ini terbuka, maka dia akan animasi seperti ini. Contoh yang ini yang menyenangkan. Nah, seperti itu. Kita bebas mau memilih animasi yang mana saja. Kombinasi misalnya kalian biasa juga banyak. Hmm. Nah, di sini kita bebas memilih animasinya yang mana saja. Nah, lalu di sini juga kita bisa mengatur berapa lama
waktunya nih. Nah, di sini kita bisa menambahkan misalnya foto, gaya, audio, video itu bebas terserah kita yang punya foto. Kemudian ini desain yang sudah saya buat, saya kembalikan terlebih dahulu. Kita kembalikan seperti awal. Tuh. Nah, ini LKP yang sudah saya buatkan. Yang pertama itu saya membuat cover terlebih dahulu. Tuh, saya buat seperti ini. Ini bisa kita nah, kita rapikan. Nih, LKPD yang pertama saya buat cover. Sudah cover itu baru saya membuat untuk siswa menuliskan kelasnya, mata pelajaran apa, dan anggota kelompoknya siapa. Kemudian di halaman 3 yaitu kata pengantar. Terus halaman 4 daftar isi. Seperti biasa daftar isi seperti ini. Halaman selanjutnya itu kompetensi inti. Saya membuat kompetensi inti ini. Nah, kompetensi inti ini bisa kita dapatkan dari RPP atau silabus sesuai dengan mata pelajaran apa yang kita gunakan. Nah, ini kompetensi inti dari mata pelajaran matematika. Nah, kemudian kompetensi dasar juga bisa kita ambil pada RPP atau silabus yang kita gunakan. Kemudian misalnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini ya kita membuatnya ya apa tujuan dari pembelajaran yang kita buat ini. Seperti itu. Di sini saya membuat tujuannya yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menuliskan rumus keliling dan luas layang-layang. Kemudian pada petunjuk penggunaan juga kita ya apa petunjuk dari penggunaan LKPD yang kita buat. Nah, di sini saya membuat guru boleh mendampingi peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik mengerjakan LKPD sesuai perintah yang ada di soal. Nah, kemudian halaman 8 ini saya gunakan untuk um, mendefinisikan terlebih dahulu apa sih itu bangun datar layang-layang. Nah, kemudian halaman selanjutnya itu saya tuliskan yaitu sifat layang-layang. Apa saja sifat-sifat layang-layang. Halaman selanjutnya, nah baru masuk ke rumus keliling dan luas layang-layang. Nah, ini rumus dari keliling layang-layang. Dan yang bawahnya yaitu rumus dari luas layang-layang. Nah, setelah kita mengetahui apa saja rumus keliling dan luas layang-layang, baru kita masuk ke contoh soal di halaman 11. Nah, di sini contohnya ya saya gunakan satu contoh luas, satu contoh keliling. Nah, setelah contoh baru kita masuk ke latihan-latihan. Nah, ini latihan-latihan yang sudah saya masukkan. Ada 10 soal. Dan yang terakhir yaitu adalah profil penulis. Nih, sebenarnya ini bebas kita mau menulis apa saja tentang kita, tentang profil penulis. Ini ya saya tuliskan nama saya siapa, lahir di mana, saya sedang menempuh pendidikan di mana. Kemudian ada riwayat pendidikan. Nah, ini riwayat pendidikan saya dan ini kontak yang bisa kalian hubungi. Nah, kita bisa melihat hasil desain Canva yang kita buat hasil LKPD kita dan kita mengklik ini icon ini dia akan menjadi sebuah video. Kita klik tuh. Nah, tadi kan kita sudah mengatur durasi panjang waktunya kan 5 detik ya. Jadi dia akan muncul sama 5 detik akan
kemudian pindah ke halaman lain seperti itu. Nah, lalu jika kita ingin menyimpan file kita ini misalnya ke PC kita, kita bisa unduh. Kita klik bagikan ini, lalu, nah di sini kan kita bisa kita membagikannya kemana saja kan. Nah, kalau kita ingin mengunduhnya, kita bisa unduh. Kemudian di sini jenis file. Kita mau jenis file apa? Kita di sini bisa kita pilih, kita klik icon ini. Nah, kita mau nyimpen dalam bentuk apa? Atau JPEG, PNG, PDF, atau cetak, atau video, atau dalam bentuk bentuk GIF. Nah, di sini PDF standar. Saya klik PDF standar. Nah, nah, kemudian kita klik unduh. Kita tunggu. Nah, ini kan muncul, kita start download, kita open. Nah, maka ya LKPD kita telah diunduh dan tersebar otomatis di PC kita. Nih, seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembuatan LKPD ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.